Debat calon presiden, wakil presiden sudah berlangsung 4 kali. Debat terakhir akan diselenggarakan pada tanggal 4 Februari ini dengan menghadirkan para kandidat presiden. Berbagai tema telah dibahas, diantaranya hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi ekonomi, kesejahteraan sosial, investasi, energi, SDA, pertahanan keamanan, geopolitik, pendidikan, dan kesehatan. Masing-masing kandidat menyampaikan pandangan mereka atas tema yang disodorkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu. Pandangan-pandangannya bisa dikatakan hampir sama. Jika ada perbedaan, tidak banyak. Misalnya tentang Ibu Kota Negara (IKN). Kubu Anies Baswedan menentang keras proyek tersebut. Bila dicermati hingga putaran keempat debat tersebut, tak ada satupun kandidat yang menyuarakan Islam sebagai solusi. Cara pandang mereka masih kapitalistik liberal. Bila dibaca dalam perspektif Islam, debat dan dialog-dialog tadi masih belum jelas menggambarkan cara pandang yang Islami, meski ada di antaranya yang sering berbicara keadilan, satu isu yang memang semestinya menjadi concern semua pihak, kata cendekiawan Muslim Muhammad Ismail Yusanto. Menurutnya, penting bagi semua kandidat menerangkan dengan cukup gamblang hendak dibawa kemana kehidupan masyarakat dan negara ini ke depan dan bagaimana persoalan-persoalan yang ada saat ini akan diselesaikan. Kita tahu, dalam perspektif Islam, kehidupan masyarakat dan negara tak boleh lepas dari kerangka ibadah, dengan ketaatan pada ketentuan Allah sebagai perwujudannya. Halal dan haram tolok ukurnya, Tandas Ismail, menjelaskan, dalam pandangan Islam tupoksi atau tugas pokok dan fungsi kepemimpinan adalah menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia dengan agama. Dari sana diyakini kehidupan masyarakat dan negara yang adil, damai, tenteram, sejahtera dan mulia akan terwujud. Negara sebagai Maqasidul al-Syariah, dalam pandangan Imam Asy-Syatibi, bertugas menaga harta, jiwa, agama, kehormatan, keturunan serta keamanan. Tapi hal-hal penting seperti ini tak diungkap, paparnya. Memang dalam debat disinggung soal kesejahteraan. Tapi itu bukanlah masalah utama. Dalam pandangan Ismail, kesejahteraan harus diwujudkan dalam kerangka ibadah. Lugasnya, buat apa sejahtera bila kehidupan ini tidak membawa kita ke dalam surga? Jelasnya, sebagai calon pemimpin, kata Ismail, mestinya menyadari bahwa dirinya harus taat kepada segenap perintah dan larangan Allah dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, terlebih dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tanpa perspektif Islam, pasti yang muncul perspektif kapitalistik sekuler yang berarti sama dengan apa yang diterapkan oleh rezim saat ini. Selain tanpa perspektif Islam, debat Capres-Cawapres dinilai kurang substantif. Penilaian itu sendiri datang dari Presiden Jokowi. Menurut Kepala Negara, substansi visi tidak terlihat. Yang terlihat justru saling menyerang. Sebenarnya tidak apa-apa asal terkait kebijakan dan visi. Tapi, kalau sudah menyerang personal yang tidak ada hubungan dengan konteks debat, saya kira kurang mengedukasi masyarakat, kata Jokowi menanggapi debat ketiga. Hal yang sama disampaikan pengamat politik akar rumput Strategic Consulting, Ikhwanul Marif. Debat ketiga itu, menurutnya, kurang menyentuh substansi dari tema debat tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ketiga calon, katanya, belum terlalu mengelaborasi antara gagasan yang disampaikan dengan masalah substantif terutama pada isu pertahanan. Walhasil, ketiga capres hanya berdebat untuk saling mencari kesalahan masing-masing. Ya meskipun debatnya itu berlangsung dengan panas tapi isinya tidak menyentuh substansi yang sesuai tema, padahal untuk isu pertahanan mestinya para capres mampu mengelaborasi secara komprehensif beragam persoalan dan tantangan yang ada hari ini misalnya persoalan politik ekonomi global tidak banyak dibahas, penguatan institusi keamanan dalam negeri, termasuk isu Papua dan terorisme, serta tantangan cyber security yang tidak hanya berkaitan dengan artificial intelligence dan berbagai isu lainnya menyangkut Hankam, kata Ikhwanul kepada wartawan. Menurut pengamat politik dari The Indonesian Institute Arvianto Purbolaksono, debat capres perdana ibarat arena tinju. Masing-masing kandidat saling jual beli serangan tanpa kemudian menggali visi, misi serta solusi konkret yang ditawarkan kepada calon pemilih. Cukup menghibur, tetapi substansi yang sebenarnya ingin didapatkan, justru itu yang menjadi persoalan dalam debat perdana, katanya. Wahana Lingkungan Hidup menyampaikan sejumlah kritik terhadap debat kedua calon wakil presiden Ahad 21 Januari dengan tema masyarakat adat, pangan, lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan dan transisi energi.
Organisasi ini menilai debat itu luput membahas masalah utama isu lingkungan hidup dan menawarkan solusi palsu soal transisi energi. Sementara itu, KPU mengklaim telah menyusun formasi dan menjalankan debat peserta pemilihan umum presiden 2024 secara optimal. Apa yang sudah kami susun, kami rasa sudah optimal. Untuk format, alur, segmen, termasuk waktu, tidak mengalami perubahan, kata anggota KPU Riau Gust Melas di kantornya. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat ini juga mengatakan format debat telah dibagi baik segmen untuk menyampaikan visi misi, menjawab pertanyaan panelis, hingga tanya jawab antar pasangan calon, pun mempertanyakan di bagian mana dari debat itu yang masih kurang substantif. Mana yang kurang substantif? Katanya, debat kandidat Capres-Cawapres pun diwarnai sikap yang dinilai banyak kalangan sebagai tidak beradab atau tidak beretika. Ini terjadi ketika Cawapres Gibran Rakabuming Raka menampilkan gestur celangak-celinguk saat mendengar jawaban dari Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD dalam debat keempat Pilpres 2024. Anak sulung Jokowi itu mempertanyakan bagaimana cara mengatasi inflasi hijau kepada Mahfud MD. Gibran saat itu merasa tidak puas lantaran jawaban Mahfud MD justru mengarah ke ekonomi hijau. Merasa tidak puas, Wali Kota Solo ini kemudian celangak-celinguk mencari jawaban Mahfud. Sikap ini mendapat penilaian negatif dari warganet. Gibran juga dinilai tidak memiliki adab dan menggunakan gaya yang konyol dalam debat Cawapres 2024. Ini bisa dilihat dari analisis Drone Emprit. Ada yang menganggap Gibran sombong dan ingin merendahkan Prof. Mahfud, tulis Ismail Fahmi dalam hasil analisis Drone Emprit yang dibagikan di akun X-nya. Para pengguna X memberikan sentimen negatif lainnya karena Gibran dinilai melanggar aturan debat dengan meninggalkan podium untuk bicara. Sikap anak Jokowi itu pun mendapat kritik dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, mengaku miris melihat kurangnya adab dan sopan santun anak muda kepada yang lebih tua dalam debat. Etika dan perilaku sopan santun anak muda kepada yang lebih tua itu penting sekali sebagai orang Indonesia. Jangan semena-mena, adab ketimuran di Indonesia harus tetap dijaga, kata Puan. Menurut cucu Bung Karno itu, saat di tempat kerja status dapat dibedakan dengan jabatan dan level tanpa memandang usia. Namun, bila berbicara struktural, semua harus dihormati tanpa memandang yang tua dan muda. Tapi hubungan antara yang tua dan muda secara pribadi atau personal, itu harus dihargai. Kalau nggak seperti itu, bukan Indonesia lagi, katanya di hadapan kader dan anggota sayap Partai PDIP Sumeneb di Islamic Center Bindara South Sumeneb, Jawa Timur. Walhasil, debat Capres-Cawapres belum mampu meyakinkan publik kemana negeri ini akan dibawa. Sudah begitu, publik malah disuguhi sikap yang tidak pas. Apa yang diharapkan?